Ngisore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala walau bana fasadul ula, walau bana lan lamun pertelo, fasadul ula apa rusake salat kang pertama, lam tujzi mongko ora nyukupi hu ing wong suwiji, mau wong sing apa iadah, orang sing mu'ed, asaniyatu apa salat kang kaping pindho, alama ing atase pengendikan iktamada kang ngalapiku kohu ing ma An-Nawawi sapa Imam Nawawi wa Syekhuna lan Imam Ibnu Hajar. Keterangan kemarin kita diperbolehkan dan bahkan disunahkan untuk melakukan i'adah sholat. Ya, mungkin karena kita mengejar yang lebih baik. Nah, yang jadi persoalan adalah kemarin kita itu niatnya fardu atau tidak. Itu ada perbedaan pendapat. Niate ya fardu walaupun nanti hasilnya adalah sunnah. Di depan dan harus biniatin fardi wa in waqa'at naflan, senajan jadinya nanti adalah sunnah. Maksudnya sholat duhur yang pertama ini fardu, yang kedua yang i'adah adalah sunnah, tapi niatnya tetap fardu. Nah, di sini ada yang seperti kemarin wahtaral Imam Haramain mengatakan bahwa ya ora usah dikei fardu, wong itu bukan wajib. Ini muncul persoalan bahwa sholat yang fardu adalah sholat yang pertama, yang kedua tidak fardu. Sekarang bagaimana ketika orang sudah niat i'adah sholat, tapi ternyata sholat yang pertama tidak sah? Maksudnya begini, jadi dia misalkan begini, sholat yang pertama selesai, terus dia wiridan, berwiridan misalkan ini ya, terus sono jamaah Allahu Akbar misalkan, terus dia kemudian kepengen ke kamar mandi, cara kene lho ngoreng wijik kobokan, terus dia ke sana lagi. Bareng setelah sholat kedua dikandani koncone, sampean tadi lho pas sholat dhewean sikile mono teleke, kita ra kondo lah, aku mau bar sholat dhisik terus aku kabur gitu. Tapi sholat temiku mau yang pertama, pokoknya sholat sing aku roh tadi itu sikile mono teleke, ini kan batal. Bagaimana sholat yang kedua? Apakah sholat yang kedua ini bisa ganjeli atau bisa menutup sholat yang pertama? Di sini walau bana lam tujzi asaniyatu, ya harus mengulangi. Sing kedua ya ndak kanggu, karena sing kedua hukumnya adalah sunnah. Sing kedua adalah sunnah menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Khilafan kelawan nulayani lima maring pengendikan kala kang ngendika hu ing ma sapa saikhuhu, sapa gurune saikhuna, rupane Az-Zakaria, rupane Zakaria Al-Ansori, tabaan krana arek nganut lil Ghazali maring Imam Ghazali wa Ibnul Imad lan Imam Ibnul Imad. Ae idanawa tegese nalikane niat sapa mu'id, sapa musolli, mu'id mau sing wong baleni mau,
bisa niati kelawan salat kang kaping pindho niat al fardhu ing fardu. Ini masih seputar membahas salat i'adah di dalam waktunya. Seandainya dia melakukan i'adah karena mengejar pahala sunnah, terus kemudian dia yang kedua melakukan, tapi ternyata sholat yang pertama dinyatakan sesuatu najis tadi, misalkan ada najis, yang kedua sudah dibersihkan maksudnya seperti tadi ya, ke belakang, atau pada saat yang pertama terlihat auratnya lama dibiarkan ya, misal pokoknya dinyatakan tidak sah ya, terus sholat yang kedua dilakukan, betul-betul bisa menutup sholat yang pertama? Tidak bisa. Berarti apa? Sholat tetap harus diulangi, kecuali menurut Imam Zakaria Al-Ansari tab'an lil Ghazali wa Ibnil Imad yang mengatakan bahwa sholat yang kedua niatnya fardu, walaupun waqa'at naflan, tetap bisa menutupi sholat yang pertama, tapi niatnya harus fardu, karena di sini kan keterangan sebelumnya waqtarol Imam Haraman mengatakan tidak usah fardu. Nah ini niatnya tetap fardu walaupun li'adati sholah, maka sholatnya bisa menutupi. Nah rata-rata misalkan ana wong mengerjakan itu mesti mafruḍo, mesti fardhon karena wis kulino. Jadi mencukupi atau tidak? Tidak mencukupi menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, tapi menurut gurunya Ibnu Hajar, Imam Zakaria yang tab'an lil Ghazali wa Ibnul Imad, mencukupi kalau memang sholat yang kedua niatnya adalah fardhon lillahi ta'ala. Titik, ini selesai pembahasan sholat i'adah atau sholat mu'adah. Pelakunya disebut mu'id ya, jadi ora makmum, ora imam, ora musolli, tapi mu'id. Titik, wahya utawi jamaah bijam'in kelawan wong akeh. Wahya utawi jamaah bijam'in kelawan wong akeh, kelawan kumpulane wong akeh, kasirin kang akeh, afdolu iku luweh utama, minha tinimbang saking jamaah, salat jamaah, fi jam'in ing dalam kumpulane wong qalilin kang sithik, lil khabari krana araya hadis as-sahihi kang sahih. Maksudnya apa? Jamaah ini semakin banyak ya iki semakin baik ya, semakin baik. Jadi istilahnya begini, jamaah sing apik ya jamaah sing akeh. Karena ana hadis sing sahih rupane wa makana aksaru fa huwa ahabbu ilallah. Wa ma utawi wilangan utawi suwiji-wiji, kana kang ana apa ma ana iku aksara iku luweh akeh, fahuwa mongko iku utawi ma ahabbu iku luweh maring Allah Ta'ala, ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala. Kita jamaah yang terbaik adalah jamaah sing luweh akeh, illa ada ilanya, illa linahwi bid'ati imamihi, kejaba krana sepadane bid'ahe imame makmum, imame wong suwiji, imame kasir ya, ayil kasiri tegese wong akeh. Maksudnya iki ana jamaah imame apik seperti kita. Seperti kita itu maksudnya wong ahlu sunnah, wong syafi'i ya, orang yang tidak suka membid'ahkan atau tidak punya hal-hal yang menurut kita bid'ah. Sing siji wong sing ahli bid'ah kene 5 kono 20, apik sing 5.
Ya, karena imamnya adalah min ahlil bid'ah. Contohnya apa? Karofidiyin, kaya wong kang anut golongan Rafidah. Karofidiyin, kaya wong kang bangsa anut golongan Rafidah. Wa fasikin lan wong kang fasik. Nah, iku imame sapa? Si A lho. Wong iku gaene nglakoni misalkan ya, adu pitik malah mendebar kok, kadang raposo kok ngimami lho, kene ku nasionalan kok. Maka kita bandingkan imami iku karo iko. Ya kita milih sing iko. Walaupun maksudnya begini, perbandingan jumlah jamaah iku nek imame sama. Nek imame sing siji menurut agama fasik, yang satu tidak, kita memilih imam yang tidak fasik. Walaupun itu sulit ya. Maksudnya paling tidak mujaharah bil fiski. Kita tidak tahu si A dan si B, si C yang fasik yang mana sekarang orang yang tidak fasik. Tetapi setidaknya kita ini bisa memilih orang ini mujaharah bil fiski atau tidak. Memperlihatkan sifat eleke, memperlihatkan kefasikannya ndak, memperlihatkan perbuatan dosanya ndak. Kalau iya kan kita bisa menyimpulkan, ya bagus yang ini. Walaupun kita tidak tahu hakikatul amri, ya wallahu a'lam, yang baik yang mana. Tapi dohire orang ini adalah orang yang suka melakukan perbuatan dosa dengan terang-terangan. Berarti kita harus bisa memilih, oh orang ini walaupun sah menjadi imam, tapi ada yang lebih baik untuk saya. Ini kan berbeda berarti. Nah itu yang kita pilih. Walaupun jamaahnya lebih sedikit, orang yang baik tadi. Walau bi mujarradit tuhmati, senajan kelawan murnine tuhmah, senajan kelawan murnine nyipta salah. Nyipta salah itu mungkin dia tidak tahu, tapi lihat gerak-geriknya, lihat pakaiannya, ini sudah bisa kita simpulkan, wong iki. Nah, itu saja sudah cukup untuk kita berpindah imam. Ya, jadi jangan melihat jamaah wakeh. Orang sekarang itu beda dengan orang dulu, ya. Ya, kita tidak, maksudnya sampean ya besok jangan bangga dengan punya jamaah yang banyak, tapi bagaimana hati kita bisa ta'aluk dengan Allah, bisa dekat dengan Allah, itu yang paling penting. Jamaah akeh, santri akeh itu hanya sebagai sebuah fata morgana yang tidak perlu kita banggakan. Buat apa? Santri piro sekian atau sana, itu adalah bagaimana kita kepada Allah saja. Ya, itu semua bisa dibalik hanya dengan kun fayakun, sangat cepat oleh Allah kalau Allah mau. Tidak perlu dibanggakan. Makanya kita melihatnya dari situ. Siapa yang layak menjadi imam? Ini problem di masyarakat. Ya, kadang di masyarakat itu ana wong merasa imam mushola atau imam masjid iki masjidnya mbahku, dulu yang mewakafkan mbahku, akhirnya dia mau tidak mau jadi imam, sementara sampean merasa dia tidak layak. Problem-problem seperti ini banyak. Makanya kita yang harus bisa arif menyikapi hal-hal seperti itu. Fal aqallu, mongko utawi wong kang luweh sithik, jamaatan apane jamaah, balil infiradu, balik dhewean, ijen, afdolu iku luweh utama. Kalau imam sudah seperti itu, ono imam kamu tahu atau paling tidak punya tuhmah, ya, delok perilakunya jelas, kemudian dia menjadi imam, maka kita kalau bisa jamaah di tempat lain walaupun jamaahnya lebih sedikit, atau kalau tidak kene sing jamaah duhur ya biasanya kene tok tapi imame ngene, maka infirad, sholat sendirian lebih utama. Malah seperti itu, sholat sendirian lebih utama daripada kita berjamaah dengan orang yang fasik. Ya. Tapi ya kita harus melihat banyak sisi. Aja arane wong, wah ini seperti orang-orang yang baru belajar Al-Quran, baru belajar tajwid. Lalu ketika bacaannya berbeda
dia sudah mengatakan salah. Fatihah gak fasih, salah iki. Wong Allah tidak menuntut kita membaca Fatihah dengan fasih, tapi Allah menuntut membaca Fatihah dengan benar, bukan fasih. Fasih itu nilai lebih saja. Dalam sholat ini. Maka hati-hati. Ini kok ihdinas siratal kok. Aku nek maca to, aku ngaji ihdinas siratal po. Iki malah ihdinas siratal tol wah kan. Jadi orang po tapi ya mungkin lesannya. Wong lesan dengan bahasa yang berbeda-beda. Ihdinas siratal. Kok tol ya, kok tol. Nah, ini kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ana sing mustaqim, sing lagi ngaji mustaqwi. Wah. Lagi seneng tajwid. Tiba-tiba dia menyalahkan. Nah, ini sing kita harus hati-hati. Ya. Apalagi ngono iku kadang-kadang imam sing wis taunan, imam yang tidak tergantikan. Ya, moh diganti, moh turun dengan hormat. Ya pokoknya sak matiku ya udah di imam. Milih imam salat maghrib sing jamaah aki. Ya moh salat zuhur, asar kan ora ketara bacaan Fatihah. Nah, ini harus disikapi yang baik. Wa kada kaya mengkono-mengkono infirat. Kala ngendika hu ing kada sapa Syekhuna sapa Imam Ibnu Hajar tabaan krana are anut li Syekhihi maring gurune Syekhuna rupane Imam Zakaria rahimahumullahu taala. Jadi maksudnya apa? Infirat lebih baik, sholat sendirian lebih baik menurut Imam Ibnu Hajar dan gurunya beliau Imam Zakaria Al-Ansari. Titik. Wa kada lan kaya mengkono al aqallu jama'atan afdalu. Laukana lamun ana sapa imam layak takidu iku ora nekataken sapa imam wujuba ba'dil arkani ing wajibe setengahe pira-pira rukun awis syuruti utawa pira-pira syarat. Wa in ata senajan nekani sapa imam biha kelawan mau ba'dul arkan awis syurut. Maksudnya apa? Begitu juga orang yang jamaahnya kita berjamaah sedikit lebih baik daripada kita berjamaah dengan orang yang banyak tapi imame. Gampangannya apa? Imame berbeda dengan madhab kita dari sisi i'tikad, dari sisi bahwa kita menganggap itu rukun sholat, tapi sang imam menganggap tidak rukun sholat. Seperti madhab Hanafi. Hanafi mengatakan bahwa bismillah di dalam Fatihah tidak wajib. Sementara kita mengatakan itu paling wajib karena bismillah adalah minal Fatihah, bagian dari Fatihah. Sehingga tanpa bismillah sholat kita tidak sah karena ini bagian dari ayatun minal Fatihah. Ternyata imam kita tidak membaca Fatihah karena bermadhab Hanafi. Maka lebih baik luru jamaah sing sejalan dengan kita, sama-sama i'tikad. Bukan mengatakan Hanafi salah loh, bukan loh. Wong ini jamaahnya sah. Tapi baik yang mana? Baik yang sama-sama meyakini bahwa misalkan tadi bismillah adalah bagian dari Fatihah yang merupakan arkanus shalah. Ini contohnya begitu. Ya, kan kita mungkin kalau ke luar negeri, ke Timur Tengah, mungkin ini yang sekolahnya di Mesir misalkan, ini kan bisa memilih atau memilah. Karena syekh ini sukanya tidak membaca Fatihah. Ini contohnya tidak membaca bismillah dalam Fatihah. Atau dalam hal tertentu. Ini tidak disyaratkan, tapi yang ini kita menyaratkan. Maka di situ lebih baik kita tidak mengikuti imam yang ini tapi cari imam yang sama. Walaupun imam ini juga membaca bismillah, tapi dalam keyakinannya tidak wajib
membaca bismillah karena bukan ayatun minal Fatihah. Ini misalkan seperti itu. Iki mau wa in atabiha li'annahu krana sak temene imam yang mau kita jadikan imam ini ya. Yaksidu iku nejo sapa imam biha kelawan ba'dul arkan disejo an-nafliyata ing sunnah. Kenapa dia tapi dia maca Pak lho, dia baca tapi dia tidak meyakini atau tidak mengiktikadkan bahwa itu adalah wajib. Walaupun dia maca ning dalam i'tikadnya tetap sunnah. Wa huwa utawi iki qasdu mau qasdul nafliyah padahal itu fardu mubtilun iku ingkang batalaken indana menurut kita madhab Syafi'i. Kan tidak boleh kan dari awal nek meyakini semua fardu malah sah. Tapi meyakini rukun atau fardunya sholat diyakini sunnah, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Titik. Au kanal qalilu bi masjidin mutayaqqanin hillu ardihi. Au kaunul qalili. Ki mau jamaah sing luweh HP ya, luweh HP. Au kaunil qalili. Utawa anane wong kang sithik, au kaunil qalili mau illali kaunil jam'il qalil. Au kaunil qalili utawa anane jamaah kang sithik iku bi masjidin. Iku ing dalem masjid mutayaqqanin kang den yakini apa hillu ardi apa halale bumine masjid apa halale tanahe masjid iki jamaah sithik sing kono akeh tapi yakin bahwa masjid kene iki semakofno iki wis jelas halale nek sing iko mbah ya maka kita lebih baik jamaah di situ. Dan cara wong kuno ke jamaah nduk di masjid sing iko ya, masjid sing sepuh, masjid sing tua, masjid peninggalane wong biyen-biyen sing kadang-kadang kan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, di sini tidak, kita lihat saja. Ya, tadi orang-orang karena masjid tua karo masjid sing enom bukan. Hillu ardi, hillun mutayaqqinun hillu ardi au mali banihi. Iki atape karo ardihi au mali banihi utawa bandane wong kang bangun masjid. Utawa misalkan begini, iki masjid iki karo iko, sing iko masjid ngene, sing iki masjid iki. Masjid iki iku dibangun oleh Pak Kaji iki sing bisnis sing ngene wonge sewantri yang jelas duwite halal. Nah, enak Jumatan enak jamaah ndekne masjid iki dibanding masjid yang satunya. Au ta'atuli masjidin utawa kasepekakene masjid qaribin kang parek au ba'idin utawa kang adoh minha saking jamaah ayil jamaati bi ghaibatihi kelawan ghaibe wong suwiji anhu saking masjid likaunihi krana anane wong suwiji iku imamahu iku imame masjid. Utawa begini, nek aku lunga ring gone kono jamaah akeh ndok kene jamaah sithik tapi nek saya ke sana maka sini malah justru akan kosong, ora ana sing imami atau sing imami lebih parah ya karena tidak ada yang lain. Maka saya lebih baik ke sini walaupun jamaahnya lebih sedikit dibanding saya ke sana. Maksudnya kaidah umum jamaah yang banyak lebih baik daripada kaidah sedikit. Dalam kasus-kasus tertentu bisa terbalik. Kita harus memilih jamaah yang sedikit. Di antaranya tadi, kalau saya tinggalkan dan saya memilih jamaah di sana, maka di sini akan semakin sedikit dan akan kehilangan orang yang layak menjadi imam ini misalkan. Maka saya harus ke sana. Wong imame ujatayan jana aku kok. Alah mau jamaah ambek 5, aku tak reono ae jamaah karuan akeh
Nah, ini keliru. Likaunihi imamahu. Au yahdurun nasu, utawa teka annasu sapa manusa bi hudurihi kelawan tekane wong suwiji. Maksudnya apa? Wong kene ini misalkan do gelem jamaah, mereka mau jamaah ke tempat itu kalau sampean yang ngimami. Kalau sampean tidak ngimami dan pergi ke jamaah yang lebih banyak, maka di sini ya orang-orang tidak mau jamaah. Nah, maka kamu lebih baik jamaah di musola sini, di masjid sini, walaupun jamaahnya tidak terlalu banyak, karena ini justru akan kosong. Ya, maksudnya di sini kamu lebih baik jamaah di sini daripada di tempat sana. Kenapa? Karena masyarakat menginginkan kamu jadi imam. Nek kue teko, kamu jamaah di situ, mereka jamaah. Tapi kalau tidak, mereka tidak mau jamaah. Ya contohnya tadi di sini ono badal imam, tapi ya masya Allah Fatihahnya dipertanyakan. Ya kamu yang dari pesantren, kamu yang bisa membaca Fatihah dengan benar, maka kamu yang maju. Maksudnya begini, bahasa kasarannya. Sampai ini aja berpikir sing rame tok, sing sepi kudu tok pikir. Nah, ini bentuk dari syiar yang lain. Sana sudah, sini juga dipikirkan. Ini syiar yang harus kita besarkan juga. Jadi sini besar, sini besar. Bukan sini besar kita tinggalkan yang sini. Jadi biar ada syiar lagi. Ya, walaupun syiarnya tidak sebesar yang sana. Ini misalkan. Maka kita mendatangi ke jamaah yang lebih sedikit itu lebih baik. Faqalilul jam'i, mongko utawi sithike jamaah fidalika ing dalem ika mau masjid sing mutayaqqanin ila akhirih afdalu iku luweh utama min katsirihi tinimbang saking akeh jam'in fi ghairihi ing dalem liyane masjid. Masjid mutayaqqanin khillu ardihi au mali banihi. Titik. Bal bahasa balik bahas sapa ba'duhum, sapa setengah ulama bahas annal infirada, sak temene infirad ngijeni bil muta'attili kelawan masjid kang kasepeaken anis sholati saking sholat fihi ing dalam al muta'atil bi ghaibatihi kelawan ghaibe wong suwiji afdalu iku luweh utama. Afdalu iku luweh utama. Maksudnya begini, di tempat ini itu sudah ada bangunan tempat sholat, gak ana wonge, sing kono jamaah akeh. Iki nek ndok tinggal malah ora ana nilai syiar, ora kanggo ora dienggo salat. Maka kamu salat sendirian di situ menurut ba'duhum lebih baik daripada kamu ikut jamaah di sana. Karena apa? Karena tempat ini adalah tempat ibadah yang dibangun untuk ibadah. Loh kok malah kita biarkan. Maka menurut ba'duhum kamu salat sendirian di tempat itu lebih baik daripada di sana. Misalkan di tempat ini tidak ada jamaah. Kepering di masjid kono. Mungkin ra ana wong kok. Lah tangga-tangga ora gelem dorono kabeh aku ya ora ana ae. Akhirnya tempat sini menjadi kosong. Ya, maka kita sholat sendirian di tempat sini. Bukan jamaah, nek jamaah harus dibahas. Cara ba'dhum sholat sendirian pun itu lebih baik untuk mengisi tempat ini daripada kita jamaah di sana dengan orang banyak. Karena ini tempat publik, tempat syiar. Loh kok malah dikosongkan. Jadi menurut ba'dhum lebih baik sholat sendirian di tempat di mana ketika kita tinggalkan maka tidak ada jamaah sama sekali. Nah, itu lebih baik kita di situ. Wal aujahu utawi kaul kang aujah iku khilafuhu iku khilafe bahsi ba'dihim. Jadi tetap apik jamaah. Ya, menurut tadi
ba'duhum seperti itu, tapi menurut kaul aujah, pendapat yang lebih kuat, lebih baik kita berjamaah daripada sholat sendirian. Titik. Walau kana imamul qalili aula. Walau kana lan lamun ono imamul qalili sapa imame jamaah kang sithik aula iku luweh utama bil imamati kelawan dadi imam. Misalkan dia ini afqah, dia akra, dia aura, ya syarat imamah, maksudnya syarat ideal menjadi imam adalah pinter fikih, pinter bacaan Qur'ane, dia wirai. Lho imame itu, misalkan imamnya ndogone jamaah sing sithik seperti itu orangnya. Linahwi ilmin, karena sepadane ilmu, dia betul-betul alim, betul-betul akra, bacaannya Fatihah benar bahkan fasih, dia seorang yang wirai, kana mongko ana al khuduru apa nekani indahu ing dalam sandinge mau imam aula iku luweh utama. Maka kita berjamaah di situ itu juga lebih utama. Jadi kita akhirnya bisa mempresentasikan jamaah ini sing enak nduk dia. Nah, kalau sama-sama alim ya tetap tadi sama-sama syartul imamah terpenuhi, maka jamaah yang terbaik adalah jamaah yang lebih banyak. Tapi ketika jamaahnya itu imamnya jomplang, yang satu rada-rada bagaimana, yang satu jelas kualitas keimanannya, kualitas bacaannya, kualitas hukumnya kok baik, maka kita mendatangi di situ juga lebih utama walaupun jamaahnya sedikit, ya. Jadi imamul qalil aula kok bil imamah, maka kana al khuduru juga aula. Ya, maka apik nekani juga. Titik. Selesai. Walau ta'arada lan lamun bertentangan al khusyu'u apa khusyuk wal jama'atu lan jamaah fahiya mongko utawi jamaah aula iku luweh utama kama kaya pendapat atbaqu kang padha sepakat sapa ulama alaihi ing atase ma. Maksudnya begini, ya kita tidak tahu ya. Aku itu nek ikut jamaah, itu ora bakal iso khusyuk. Ya khusyuk ya paling di wayah takbiratul ihram itu kan memang syarat ini. Tapi secara umum aku nglambian soalnya jamaah ana cah cilik-cilike. Ya agak rame tapi imamnya nek maca buanter, saya tidak nyaman dengan suara-suara keras. Jadi kalau sholat sendirian itu khusyuk, tapi kalau ikut jamaah dia tidak bisa khusyuk. Baik mana sendirian bisa khusyuk atau jamaah tidak bisa khusyuk, maka yang baik adalah ikut berjamaah walaupun ya tidak bisa khusyuk 100%. Karena khusyuk di dalam sholat hukumnya sunnah, ya, kecuali khusyuk di dalam takbiratul ihram ini wajib, hanya ini Allah doati niat sholat duhur berjamaah fardu karena Allah Ta'ala. Ini khusyuk yang wajib, selebihnya itu sunnah. Sementara hukum jamaah di depan adalah fardu kifayah. Fardu kifayah melawan sunnah, maka yang dipilih adalah fardu kifayah. Ini maksudnya berangkatnya dari situ. Iki nek cara aku kue jelas harus memilih jamaah, karena sholat sendirian ataupun jamaah tidak pernah khusyuk. Wah, aku khusyuk Pak, Allahu Akbar sediluk semenit ana ora terus tekan dindi. Nah, ini seperti yang disepakati oleh para ulama haitsu qalu. Ing dalam sekirane ngendika sapa ulama, ngendikane piye inna fardhul kifayati sak temene fardu kifayah afdalu iku luweh utama
minas sunnati tinimbang saking sunnah. Khusuk itu hukumnya sunnah, jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Yang fardu kifayah ya, yang bukan sunnah muakkadah. Titik. Wa afta lan aweh fatwa Al-Ghazali sapa Imam Ghazali. Wa tabi'a lan anut sapa ehu ing Imam Ghazali sapa Abul Hasani Al-Bakri, sapa Imam Abul Hasan Al-Bakri fi sarhihi Al-Kabir alal minhaji bi aulawiyatil infiradi. Aweh fatwa bi aulawiyatil infiradi kelawan luweh utamane salat dhewean liman kedue wong la yahsya'u kang ora bisa khusuk sapa man ma'al jamaati sartane jamaah fi aksari salatihi ing dalem luweh akeh-akeh salate man. Ki fatwane Imam Ghazali ya apik salat dhewean daripada dalam bayangan nek kowe jamaah iku hampir rata-rata gak bakal iso khusuk. Ya, karena jamaah kan terikat. Ya, kita mendengarkan bacaane imam ruko, imam sujud, kita harus mutaba'ah. Ya. Nah, sholat dhewean kan gak los deh. Nah, maka fatwane Imam Ghazali ketika memang kita bisa khusuk ketika sendirian, sholat sendirian, maka lebih utama daripada kita ikut jamaah, tapi secara umum kita tidak bisa khusuk. Iki bayangannya nek sholat sendirian bisa khusuk. Nek kita sama-sama tidak bisa khusuk, ya lebih baik jamaah. Ojo wis ora iso khusuk malah sholat sendirian. Iki Imam Ghazali beda dengan yang awal tadi. Kala ngendika sapa Syekhuna, sapa Imam Ibnu Hajar, huwa kadzalik. Huwa iku kadzalik. Nek cara ngaji ya kepenak huwa utahe murad kang hak iku kadzalika kaya mengkono-mengkono mau iftae Imam Ghazali. Huwa kadzalik, huwa utawi ika iftae Imam Ghazali kadalika iku kaya mengkono-mengkono perkara kang bener. Huwa kadalik. Wa huwa kadalik. Tadi maksudnya apa? Iftae Imam Ghazali ya memang betul itu. Dengan catatan infata lamun pot sapa apa khusuk. Infata lamun pot apa khusuk fi jami'iha ing dalam sekabehane jamaah. Maksudnya fatwane Imam Ghazali oke. Jare Imam Ibnu Hajar oke. Ya nyen ngono. Daripada jamaah ora iso khusuk. Ya apik salat sendirian tapi khusuk. Nek ancen dhek nek melu jamaah tidak bisa khusuk sama sekali. Tadi infata fi jami'iha. Soal Imam Ibnu Hajar pendapatnya Imam Ghazali, fatwanya Imam Ghazali oke, saya dukung kalau memang kalau memang ketika dia ikut jamaah dia tidak bisa khusuk sama sekali, maka lebih baik sholat sendirian. Imam Ibnu Hajar menambahkan catatan infata fi jami'iha. Nek liyane iso jamaah di dalam misalkan 4 rakaat kok sing 2 iso khusuk, sing loro yang 2 tidak, ya tetap apik jamaah. Iki cara Imam Ibnu Hajar, nek sampean ikut berjamaah tidak bisa khusuk sama sekali semuanya, baiknya sholat sendirian karena bisa khusuk. Tapi kalau kita bisa khusuk walaupun tidak semuanya ketika jamaah, maka lebih baik kita ikut jamaah walaupun tidak semuanya bisa kita lakukan dengan khusuk. Titik. Wa ifta ubni Abdissalami.
utawi fatwane Imam Ibnu Abdissalam, Imam Izzuddin bin Abdissalam. Aweh fatwa bi annal khusyu'a, kelawan sak temene khusyuk aula iku luweh utama mutlakon kelawan mutlak. Iku innama ya'ti, ora angin pestine teka apa ifta ala qauli annal jamaah. Maka silahkan sholat sendirian daripada jamaah gak bisa khusyuk. Itu berpijak pada hukum jamaah yang hanya sunnah, bukan fardu kifayah. Maksudnya fatwane Imam Izzuddin bin Abdissalam itu lebih utama, lebih diperhatikan dibanding jamaah. Itu ketika beliau memandang jamaah hukumnya sunnah, bukan fardu kifayah. Jadi berbeda. Titik. Walau ta'aradha. Jadi soal-soal ini sangat penting karena ini berlaku di masyarakat. Walau ta'aradha, lan lamun bertentangan fadilatu sama'il Qur'ani, apa kautamaane krungu Quran minal imami saking imam ma'a killatil jamaati sartane sidike jamaah wa'a dami samaihi lan ora anane krungu Quran ma'a kasratiha sartane akeh jamaah. Saya itu kalau jamaah di tempat B itu angger imam maca surat tuh saya tidak dengar saking banyaknya jamaah. Tetapi kalau saya jamaah di tempat A nggak begitu banyak jamaahnya, tapi saya bisa mendengarkan bacaan imam, bacaan Qur'an imam. Nah, ini yang baik yang mana? Yang baik apakah yang awal atau yang tidak? Maksudnya yang awal apa? Mendengar bacaan imam. Yang kedua tidak mendengar bacaan imam. Yang pertama mendengar bacaan imam karena jamaahnya sedikit. Yang kedua itu tidak mendengar karena jamaahnya banyak. Ini yang baik kita jamaah di mana? Di tempat A jamaahnya sedikit tapi kita bisa mendengarkan bacaan Al-Qur'an imam, atau kita di jamaah yang banyak tapi tidak kedengeran. Bagaimana ini? Ya, karena mongko ana al aula apa kang luwih utama kana ana al awalu ya apa perkara kang awal iku afdola iku luwih utama. Jadi sing apik apa? Jamaahnya sedikit tapi kita bisa mendengar bacaan Al-Qur'an daripada jamaahnya banyak tapi kita tidak bisa mendengarkan bacaan Al-Qur'an imam. Karena al-awwalu afdalu. Sing awal ya tadi mendengar bacaan Al-Qur'an. Wa yajuzu titik. Wa yajuzu lan wenang limun faridin kedue wong kang salat dhewean apa ayyan wiya apa yen to niat sapa munfarid niat iktidaan ing dadi makmum ing nganut utawa dadi makmum bi imamin kelawan sijine imam asnaa sholatihi ing dalem tengahe salate munfarid. Saya ini sedang sholat untuk 1 rakaat misalnya. Tiba-tiba ada jamaah, Allahu Akbar, saudara, aku enggak mufaraqah. Aku tidak meneruskan sholat. Tapi saya langsung Allahu Akbar kono qomat, terus saya dekone ati niat jamaah dengan orang itu. Boleh Pak? Ya juzu. Apik karo ora keterangannya sudah di depan. Ya. Nah, ini maksudnya seorang munfarid, orang yang sholat sendirian, itu di tengah-tengah sholatnya boleh niat menjadi makmum.
iktidaan bi imamin. Titik. Wa ini ikhtalafat. Wis diterangno ngarep senajan beda-beda rakaat kemudian niat untuk menjadi makmumnya orang itu. Walaupun saya sudah rakaat kedua. Saya rakaat kedua tiba-tiba ada qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, imam maju. Maka kemudian saya niat jamaah karo imam itu. Jamaah dengan imam. Boleh Pak? Boleh. Walaupun rakaatnya kita sudah dua, mereka atau imam yang baru satu, tidak apa-apa. Ya, lakin yukrahu. Tetapi neden makrohaken ngarep sudah disinggung ini. Lakin yukrahu. Tetapi neden makrohaken apa dalika apa ika mau lakin yukrahu tapi neden makrohaken apa dalika ika iktidak lahu kedue munfarid. Maksudnya apa? Ya nek salate dhewe rakaate ini menjadi makruh. Dok ngadeng Arab sudah. Duna makmumin ora makmum. Maksudnya bagi makmum tidak makruh. Ini beda dengan munfarid, ini makmum. Duna makmumin ora makmum kharaja. Kang metu sapa makmum minal jamaati saking jamaah. Linahwi hadasin. Karena sepadane linahwi hadasi imamihi. Karena sepadane hadase imame makmum. Fala yukrahu mongko ora den makruhaken lahu. Fala yukrahu mongko ora den makruhaken lahu kedue makmum addukhulu apa mlebu fi jamaatin ing dalem jamaah ukhra kang weneh. Aku dadi makmum, imame ngentut. Terus ana jamaah masuk di jamaah yang lain. Itu di situ hukumnya tidak dikatakan makruh. Jadi masuk fi jamaatin ukhra. Ya, ini tidak apa-apa. Maksudnya tidak sampai malah dihukumi makruh. Titik faidak tada. Mongko nalikane nganut. Faidak tada. Mongko nalikane nganut sapa munfarid sudah masuk nduk gone tengahe salate wong liya. Painik tada mongko lamun nganut sapa munfarid fil asna'i ing dalem tengahe salat. Tengahe salat dia nganut. Lazima mongko wajib. Lazima mongko wajib. Hu ing munfarid muwafaqatul imami apa nocoki imam. Maksudnya apa ya, kita terus menyesuaikan ya. Maksudnya ketika kita sholat sendirian masuk di jamaahnya orang, maksudnya ikut jamaah sana, maka kita harus muwafaqah mengikuti. Karena ini sudah harus, karena kita sudah masuk di jamaah. Ya tadi seperti di depan jamaah sudah selesai, saya berdiri, ternyata di depanku masih ada orang yang sama-sama berdiri, kemudian saya jamaah dengan orang itu, maka saya harus muwafaqah dengan summa infarago. Mongko nuli summa infarago, mongko nuli lamun rampung sapa imam awalan ing dalem kawit-kawitane kamas bukin iku ternyata imam yang di depan pol sudah rakaat terakhir. Saya datang, terus saya langsung Allahu Akbar ikut tahiyat, kan saya belum dapat satu rakaat. Terus kemudian imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jamaah dong ngadeg yang ketinggalan. Saya ikut jamaah yang paling dekat. Oh ini di depanku ternyata ada yang sama-sama ketinggalan. Wes aku jamaah dengan orang ini.
Ternyata orang ini hanya ketinggalan 1 rakaat. Ya, sementara saya 4 rakaat. Saya mengikuti. Mau saya wis nganut tadi, mengikuti dengan ini. Setelah dia tahiyat akhir ya kita mengikuti muwafaqah. Setelah situ salam ya kita berdiri lagi. Ya, berdiri lagi. Karena DF farogo awalan. Kok terus ternyata yang sisai sebelahnya juga meneruskan sholat ketinggalan yang paling depan. Ya kita bisa meneruskan jamaah dengan orang ini. Tidak apa-apa. Ketika imam rampung duluan, berarti kita seperti makmum masbuk apa? Ya meneruskan sholat sendiri. Nah, titik ini. Wa illa lan lamun ora farogo awalan. Wa illa lan lamun ora farogo awalan. Nah, ini mau kasusnya aku sudah sholat 2 rakaat, untuk rakaat yang kedua tiba-tiba baru ada jamaah. Imam kono pertama, saya sudah rakaat kedua. Bagaimana kalau saya ini sholatnya lebih duluan rampung? Saya sudah rakaat terakhir, imam baru rakaat ketiga. Wong aku tadi kan berangkatnya saya sudah sholat, kemudian dapat 2 rakaat, rakaat yang kedua berdiri, rakaat yang kedua bukan ketiga misalkan, tiba-tiba ada qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ada rombongan jamaah. Maka kemudian saya mengikuti imam yang dengan orang yang baru itu. Baru dapat 1 rakaat, saya sudah 2 rakaat. Otomatis rampungnya sholat, selesainya sholat mesti lebih duluan saya. Nah, apakah saya langsung salam atau saya menunggu? Wa illa fantidoruhu, mongko utawi ngenteni imam. Fantidoruhu mongko utawi ngenteni imam afdolu ikul luwih utama. Akhirnya apa ya? Kita tengok-tengok tahiyat. Tahiyatul nanti salamnya kita bareng dengan imam. Kan kita tidak boleh mengikuti. Kalau kita mengikuti ya kita sudah rakaat terakhir, rakaat keempat, imam ketiga, imam naik, kita tahiyat. Ini tidak usah salam dulu lebih baik. Atau salam boleh Pak? Boleh. Dah, aku mau farokoh saja. Nggih ijeng ngadekne aku tak salam sik monggo. Tapi nek kita kepengen ikut jamaah full tekan salam, ya kita tunggu salam imam, kita tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sampai imam rukuk sujud, kemudian sama-sama tahiyat, imam salam kita ikut salam. Iku sing apik ya, wa illa fantidaruhu aula. Lebih baik kita menunggu, afdalu ya, lebih baik kita intidar daripada kita mufaroqah untuk sholat sendirian. Titik. Wa tajuzu lan wenang al mufaraqatu, apa mufaraqah memisahkan diri bila udrin kelawan tanpa udur ma'al karohati sartane makruh. Maksudnya apa? Mufaraqah itu asalnya kita ikut jamaah menjadi sholat sendiri. Kita ikut jamaah. Bareng sudah berlangsung jamaah, ternyata ayate itu sudah panjang banget. Ya, misalkan jam sing diwaca kita kan mungkin beberapa ayat memahami. Allahu Akbar, kene Allah Akbar. Kita tidak tahu kalau isaknya masjid sini itu biasanya suratnya pakai waqiah dibagi 2. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kadibah bari. Wah, 2 wane. Terus dia niat mufaraqah, adalah aku tak sholat sendirian karena imamnya terlalu panjang, tidak kuat aku. Nah, ikut mufaraqah itu memisahkan diri dari jamaah. Berarti apa? Kita dihitung sholat sendirian. Ini hukumnya boleh ketika tanpa sebab tertentu, maka hukumnya adalah makruh. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kita dalam jamaah melakukan kemakruhan, maka fatafutu mongko pot
fadilatul jamaati, apa kautamaane jamaah. Karena kita melakukan kemakruhan ndonga jamaah, iku mau kita mufaraqah berarti kita kehilangan fadilah jamaah. Tapi boleh Pak, boleh. Ya, beda kalau begini ya. Beda kalau begini, imam bacaan Fatihahnya salah. Maca Fatihahnya jelas salah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kayak mau salat karo turu deh. Karo ngantuk. Akhirnya apa? Wah iki Fatihah kok ngene, maka wajib mufaraqah, bukan makruh mufaraqah tapi wajib mufaraqah karena kita meyakini imamnya tidak bisa membaca Fatihah dengan benar, bukan dengan fasih, dengan benar. Karena tidak bisa membaca Fatihah dengan benar, otomatis sholatnya kan tidak sah. Karena menurut saya Fatihahnya tidak benar, maka saya harus mufaraqah. Tidak makruh tapi wajib mufaraqah. Nek ora, kalau tidak berarti sholat kita juga tidak sah. Fatafutu fadilatul jamaah. Jadi iki nek memang tadi mufaraqahnya bila udrin, tanpa ada udur. Ya. Jadi rata-rata orang tidak menjalankan itu. Kalau biudrin bagaimana Pak? Tidak ada masalah. Contohnya apa? Wal mufaraqatu utawi mufaraqah. Wal mufaraqatu utawi mufaraqah memisahkan diri dari jamaah. Biudrin kelawan udur iku kamurahhisin. Iku kaya perkara kang murahaken ninggal jamaah. Apa maksudnya? Kamurahhisi iku kaya perkara kang murahaken utawa ruksae ninggal jamaah. Apa contohnya? Lara. Misalkan sampean ini salat jamaah karo iku gliyang-gliyang, wah mutar wah vertigoku umat ini. Tak terusno iso geblak aku. Wes terus aku niat mufaraqah. Ini tidak ada masalah, ya. Maksudnya mufaraqah biudrin itu adalah seperti rukhsah di dalam meninggalkan jamaah. Jika murakhisi tarki jamaatin. Titik. Wa sunnatun maksudatun wa tarkihi lan ninggale imam. Wa tarkihi lan ninggale imam sunnatan ing sunnah maksudatan kang den sejo. Atau kita tahu kita jamaah dengan orang itu tapi dia itu berani meninggalkan sunnah ab'ad. Misalkan contohnya apa? Kata syahudin kaya tasyahud awalin kang awal au kunutin utawa kunut au suratin utawa maca surat. Nah, iki kita boleh loh. Iki waladhdallin amin Allahu akbar. Waduh kok ragu surat, tak sholat dhewe ae. Niat ingsun mufaraqah. Atau dia tidak kunut, dia tidak tasyahud awal. Jadi hal-hal yang sangat penting di dalam sholat, sunnah-sunnah sing maksudah kok tidak dilakukan oleh imam, maka kita boleh niat mufaraqah, memisahkan diri. Ya, ini tidak makruh hukumnya. Contohnya tadi kata syahudin awalin wa kunutin wa suratin. Wa tatwilihi lan ninggalakene imam. Maksudnya insyaallah lan dawaakene imam. Maksudnya kita jamaah imamnya panjang bacaan suratnya wabil makmumi lan iku tetep kelawan makmum dhafun utawi apes au syughlun utawa penggawe. Maksudnya gini, ini ada orang yang sholat berjamaah. Imamnya ternyata tidak bilang-bilang membaca surat terlalu panjang. Maca surat kok gak barbar. Tetap saya sebagai makmum dalam kondisi yang lemah, ngadeg suwi-suwi gliyang-gliyeng. Ya. Ngadeg suwi-suwi gliyang-gliyeng. Maka saya boleh untuk mufaraqah. Ya, iki udur ini, tidak apa-apa. Karena imam membaca surat terlalu panjang, tadi tatwil. Atau kita
ini misalkan begini, kita sudah ditunggu, misalkan kita pekerja pabrik, jam 1 sudah harus masuk, ini aturan kita ikut orang. Sementara perjalanan dari masjid ke pabrik itu 10 menit. Sudah jam 1 kurang seperempat kita baru sholat. Nah, ini suratnya kok panjang sekali. Ini nek saya nunggu, maka saya akan ketinggalan masuk pabrik. Padahal ini saya berurusan dengan pekerjaan dan ini bukan milik saya. Jadi ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka saya sebagai makmum boleh untuk melakukan mufarokoh karena ada udzur. Ya, nek ora ya saya ketinggalan. Kalau tidak ya saya dimarahi orang. Saya ini punya janjian harus menyelesaikan pekerjaan ini mulai jam 1. Ini sudah jam sekian. Nah, kita lepas teko khusuk dan tidak, maka lebih baik atau kita boleh memilih untuk melakukan mufarokoh. Ya, mau watat wilihi wabil makmumi dhafun au syughlun. La tafutu wal mufaraqatu la tafutu iku ora iki mau anu ya dhuwure wal mufaraqatu bi udrin ya iki khabare la tafutu. Jadi kamurahisin iki tidak jadi khabar ya, kamurahisin kaya biasa saja. Wal mufaraqatu bi udrin iku la tafutu iku ora dadi pot fadilatuha apa fadilahe jamaah. Fadilatuha apa fadilahe jamaah. Maksudnya ketika kita mufaraqah karena adanya udzur, maka fadilah jamaah kita tidak kemudian kabur dan hilang. Ya, dan hilang. Titik. Wa qad tajibul mufaraqatu ka'an arada sumaqala wa qad tajibul mufaraqatu ka'an arada mubtilun li sholati imamihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.